What a swell monster this is! Pada 1930-an, bocah bernama Carl Fredrickson yang berusia 8 tahun terlihat menonton tayangan film mengenai seorang penjelajah terkenal bernama Charles F. Muntz. Diketahui Charles telah menemukan kerangka burung eksotis raksasa yang katanya dia temukan di Paradise Falls, Amerika Selatan. Tapi sayangnya para ilmuwan meragukan itu dan menuduh Charles telah berbohong. Alhasil, Charles pun dicabut dari keanggotaannya sebagai penjelajah. Namun ternyata hal tersebut tidak meruntuhkan semangat Charles. Dia malah bersumpah akan pergi ke Paradise Falls untuk menangkap burung itu hidup-hidup dan tidak akan kembali sebelum mendapatkannya. Sebagai penggemar berat Charles F. Muntz, Carl pun terus membayangkan dirinya akan menjadi seorang penjelajah yang hebat juga. Dia bercita-cita ingin pergi ke Paradise Falls seperti idolanya itu. Lalu ketika dalam perjalanan pulang secara tidak sengaja, Carl mendengar suara seseorang dari dalam rumah kosong. Carl yang penasaran pun berusaha masuk untuk mengetahui siapa yang ada di dalam sana. Dan ternyata dia hanyalah seorang gadis ceria penggemar Charles F. Muntz yang sedang berpura-pura menjadi pilot. Tidak seperti dirinya yang pemalu, gadis bernama Ellie itu tiba-tiba mengajak Carl untuk berkenalan hingga Carl kaget dan membuat balonnya terbang. Karena balon itu masih ada di sekitar rumah, Ellie pun langsung mengajak Carl untuk mengambilnya di lantai atas. Tapi karena Carl tidak hati-hati, dia malah jatuh dan membuat tangannya cedera. Di malam harinya, Ellie yang kasihan bergegas mengunjungi Carl untuk memberi sedikit hiburan dengan menunjukkan sebuah buku rahasia yang ia buat sendiri. Buku itu berisi tempat-tempat yang sudah Charles F. Muntz jelajahi. Dan Ellie berkata jika ia besar nanti ia juga ingin pergi ke tempat-tempat tersebut, salah satunya adalah Paradise Falls. Ellie bercita-cita ingin membawa rumah impiannya ke samping air terjun Paradise Falls dan hidup tentram di sana. Sejak hari itulah Carl menjadi takjub dengan Ellie dan beberapa tahun kemudian mereka akhirnya menikah dan tinggal di rumah yang dulu dijadikan markas. Di sana mereka membangun kebahagiaan dari nol bersama-sama dan berusaha menjadikan setiap harinya sangat indah. Tapi sayangnya kebahagiaan itu seketika sirna ketika dokter memvonis Ellie tidak bisa memiliki keturunan. Tidak ingin melihat Ellie terus bersedih, Carl memberikan buku rahasia dan mengingatkannya tentang mimpi masa kecil mereka. Akhirnya, Ellie pun kembali bersemangat. Dia dan Carl kemudian mulai rajin menabung agar mereka bisa segera mewujudkan mimpi itu dengan mengunjungi Paradise Falls. Selama menabung, banyak sekali hal-hal mendesak yang membuat mereka terpaksa menggunakan tabungan tersebut. Tapi meskipun demikian, Carl dan Ellie tetap bahagia menjalani kehidupan mereka. Sampai tidak terasa waktu terus berlalu dan Carl yang merasa mereka tidak punya banyak waktu memutuskan menggunakan uang pensiunnya untuk membeli tiket pesawat menuju Paradise Falls. Tapi ketika Carl akan menunjukkan tiket tersebut, tiba-tiba Ellie jatuh sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Selepas kepergian Ellie, hidup Carl menjadi kosong dan suram. Tapi dia masih bertahan hidup dengan tinggal di rumahnya sendirian, padahal rumah-rumah di sekitarnya sudah dirobohkan dan diganti oleh gedung-gedung pencakar langit. Orang-orang termasuk para pekerja konstruksi sudah berulang-ulang kali meyakinkan Carl untuk menjual rumahnya saja. Tapi Carl tetap bersikeras tidak akan menjual rumahnya kepada siapapun walaupun ditawari dengan harga yang sangat tinggi. Suatu hari ketika Carl sedang menonton TV, seorang anak bernama Russell datang ke rumahnya. Anak itu memperkenalkan dirinya sebagai anggota penjelajah yang sedang berusaha menyelesaikan tugas-tugas untuk mendapatkan lencana terakhirnya. Di situ tugas terakhir Russell adalah membantu lansia. Tapi beberapa bantuan yang sudah ia tawarkan selalu ditolak oleh Carl. Sampai kemudian Carl menyebutkan satu permintaan, yaitu meminta Russell menangkap satu burung snipe yang selalu mengganggunya. Tentu saja Russell langsung mengerjakan tugas tersebut tanpa ia tahu hal itu hanyalah sebuah cara dari Carl agar Russell pergi dari rumahnya. Di waktu yang sama, ketika Russell pergi, sebuah alat berat tidak sengaja merusak kotak surat yang Carl buat bersama mendiang Ellie. Si petugas yang merasa bersalah pun berusaha untuk meminta maaf, bahkan ingin memperbaiki kotak surat itu. Tapi Carl yang marah secara spontan malah memukul si petugas hingga kepalanya mengalami cedera. Dari kejadian tersebut, Carl pun dituntut karena telah melakukan kekerasan. Tapi kemudian perusahaan konstruksi mengajak damai dengan syarat Carl harus menjual rumahnya lalu pergi ke panti jompo. Tidak bisa berbuat apapun lagi, Carl akhirnya menyerah. Malam itu setelah sampai di rumah, ia kembali membuka buku rahasia milik Ellie. Dan sambil merasa bersalah, dirinya meminta maaf karena gagal mewujudkan keinginan mendiang istrinya.
Keesokan harinya saat para petugas panti jompo tiba untuk menjemput Carl meminta sedikit waktu untuk mengucapkan selamat tinggal kepada rumahnya. Tapi yang terjadi adalah ia malah mengeluarkan 20.000 lebih balon helium yang diikat dengan rumahnya dan membuat semua orang tercengang karena rumahnya jadi terbang berkat ribuan balon itu. Secara perlahan rumah Carl terbang meninggalkan kota, tapi di saat Carl mulai mengendalikan laju terbang rumahnya, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan pintu yang lumayan keras. Carl pikir siapa yang bisa bertamu ke rumahnya, tapi ketika dicek ternyata benar-benar ada orang lain dan itu adalah Russell. Please let me in. Russell menjelaskan bahwa ia baru saja mengikuti burung yang disebutkan oleh Carl, tapi dirinya malah terjebak ketika rumah tuan Carl mulai terbang. Carl kemudian mempersilahkan Russell untuk masuk, tapi ia tidak berencana mengajak bocil Eta untuk ikut dalam perjalanannya. Ia terus memikirkan berbagai cara untuk mengembalikan Russell ke rumahnya, tapi belum sempat Carl melakukan semua rencana itu, ia mendapatkan sebuah masalah karena tiba-tiba badai cumulonimbus datang. Dalam insiden itu, Carl sudah berusaha mengendalikan rumahnya agar menjauh dari badai tersebut, tapi dia terlambat. Kini rumah itu pun terombang-ambing membuat Carl dan Russell terlempar ke sana kemari hingga tidak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah Carl sadar, ia bingung karena tidak tahu di mana dirinya berada. Russell pun menjawab jika mereka kini telah sampai di Amerika Selatan. Saat Carl pingsan, Russell berhasil menerbangkan rumah itu dengan bantuan GPS pemberian dari ayahnya. Tapi ketika dia akan menunjukkannya kepada Carl, benda itu secara tidak sengaja malah jatuh entah kemana. Dan akhirnya untuk mengetahui semua itu, Carl terpaksa memotong beberapa balonnya agar mereka bisa terbang lebih rendah. Ternyata mereka benar-benar sudah terbang sangat jauh, dan saat mereka sampai di daratan pun hanya terlihat bebatuan besar. Ketika mencapai daratan, Carl dan Russell sempat terjatuh. Dengan panik, Carl berusaha menarik rumahnya lagi dan berkat bantuan dari Russell, ia berhasil melakukannya. Carl pikir dirinya sedang berada di antah-berantah, tapi ketika kabut itu hilang, Carl akhirnya sadar kalau dirinya berada di seberang air terjun Paradise Falls, tempat yang selama ini ingin dia kunjungi bersama sang istri. Karena tujuan sudah berada di depan mata, Carl memutuskan untuk menarik rumah terbangnya bersama dengan Russell. Namun dia hanya memiliki waktu 3 hari sebelum gas heliumnya habis, dan perjalanan pun kembali dimulai. Singkat cerita, ketika mereka berdua sampai di hutan, Russell meminta Carl untuk berhenti sejenak karena ia ingin buang air besar. Saat Russell sudah memenuhi panggilan alamnya, secara tidak sengaja dia menemukan jejak kaki misterius. Karena tidak tahu jejak hewan apa itu, Russell pun menyebutnya dengan jejak kaki snipe atau burung yang katanya sering mengganggu Carl. Dengan perlahan sambil memanggil-manggil, Russell berusaha mencari hewan tersebut. Awalnya memang tidak ketemu, tapi ketika dia mengeluarkan coklat dari sakunya, hewan itu tiba-tiba keluar karena tertarik dengan coklatnya. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Russell menjadikan coklatnya itu sebagai umpan agar snipe mau keluar dari persembunyian. Dan ketika rencananya berhasil, Russell hanya bisa terdiam saat melihat hewan berbulu indah itu memiliki tubuh yang tinggi besar. I found the snipe! Oh, did you? Ah! What is that thing? Tapi tentu saja Carl kaget karena snipe hanyalah karangannya belaka. Burung yang kini sudah diberi nama Kevin itu nampak menyukai Russell dengan terus mengajaknya bermain, tapi sangat galak kepada Carl. Untungnya Russell mampu menjinakkan burung itu. Ia kemudian memohon kepada tuan Carl agar mengizinkannya membawa serta Kevin dengan berjanji akan merawatnya dengan baik dan tidak akan merepotkan Carl. Tapi karena Carl menolak permintaannya mentah-mentah karena takut burung itu berbahaya, Russell diam-diam mengajak Kevin dengan cara memberikan potongan coklat di sepanjang jalan. Melihat kekonyolan yang dibuat oleh Russell dan Kevin perlahan membuat Carl stres, dan saat itulah tiba-tiba dia mendengar suara orang lain. Awalnya Carl sangat bersyukur karena di tempat seperti itu ia bisa bertemu dengan orang lain. Tapi ketika diamati lebih dekat, ternyata itu hanyalah sebuah batu dan yang lebih mengejutkannya lagi, mereka malah bertemu dengan anjing berjenis Golden Retriever yang bisa berbicara. My name is Doug. I have just met you and I love you.
I am a great tracker. My pack sent me on a special mission. Setelah menyapa Russell dan Carl, anjing yang bernama Duck itu menjelaskan jika ia bisa berbicara karena kerah khusus yang dibuat oleh majikannya. Ia juga telah dilatih untuk menjadi pelacak yang hebat karena memang misi utamanya ialah melacak burung langka yang tak lain adalah Kevin. Melihat burung incarannya sudah di depan mata, Duck pun meminta izin untuk membawanya dan Carl menyetujui itu walaupun Russell terus merengek ingin mengadopsi keduanya. Perjalanan itu pun terasa semakin berat karena Russell sibuk mengurusi Duck yang ingin merebut Kevin darinya. Karena tidak tahan, Carl pun melemparkan bola dari tongkatnya dan juga coklat milik Russell untuk membuat dua hewan itu pergi, lalu setelahnya Carl bergegas kabur bersama Russell. Tapi ternyata usaha itu sia-sia karena Duck dan Kevin berhasil kembali lagi dengan sangat cepat. Malam itu sambil berteduh di bawah rumah, Russell bercerita banyak hal mengenai keluarganya, di mana ia tidak pernah bertemu dengan sang ayah karena saking sibuknya bekerja. Padahal banyak hal yang ingin dia lakukan bersama sang ayah, tapi ibu tirinya selalu melarang Russell karena sang ayah masih sibuk dengan pekerjaannya. Mendengar semua itu, Carl jadi canggung dan menyuruh Russell untuk tidur. Tapi sebelum itu, Russell memohon kepadanya untuk tidak mengusir Kevin karena ia khawatir Duck akan membawanya sebagai tahanan. Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena gas heliumnya hampir habis, Carl menyuruh Russell untuk bangun dan segera melanjutkan perjalanan. Tapi hari itu ia melihat Kevin baru saja mengambil semua makanan di kulkasnya. Ia kira Kevin hanya iseng, tapi ternyata ia mengumpulkan makanan itu untuk ia berikan kepada anak-anaknya dan di saat itu juga Kevin berpamitan untuk kembali ke sarang. Awalnya Russell sedih berpisah dengan Kevin, dia juga meminta Carl untuk ikut mengantar Kevin hingga sampai ke sarang. Tapi karena waktu mereka tidak banyak, Russell pun pasrah dan akan kembali melanjutkan perjalanan. Namun baru saja mereka akan pergi, tiba-tiba sekumpulan anjing agresif yang dipimpin oleh anjing Doberman bernama Alpha itu ternyata adalah teman dari Duck yang berhasil melacak keberadaan Duck melalui GPS. Tapi karena burung yang mereka cari-cari gagal ditemukan, Alpha memaksa Russell dan Carl ikut ke markas untuk bertemu dengan majikan mereka. Sesampainya di sana, Carl dan Russell panik ketika mengetahui kalau ada puluhan anjing agresif yang siap menerkam mereka. Tapi untungnya hal itu langsung dihentikan oleh si majikan yang ternyata adalah idola masa kecilnya yaitu Charles F. Muntz. Mungkin perjalanan ini sangat berat, tapi setelah melihat idolanya secara langsung seketika lelah itu menjadi hilang. Apalagi ketika Charles mempersilahkan Carl untuk masuk dan menikmati makan malam di pesawat heliumnya. Selama berada di pesawat, Carl tidak henti-hentinya berdecak kagum karena banyak sekali kerangka hewan purba yang berhasil Charles temukan. Tapi ketika Carl tahu kalau selama ini Charles sedang mencari burung raksasa seperti Kevin, pandangannya langsung berubah. Ia menjadi khawatir karena sudah menaruh simpati kepada hewan tersebut. Pada saat itu Carl berusaha menutupi keberadaan Kevin dari Charles, tapi Russell dengan watak dosnya malah memberitahu Charles kalau dirinya baru saja bertemu dengan burung itu. Dia bahkan memberitahu semuanya termasuk makanan kesukaan Kevin. Mengetahui itu, Charles pun berpikir bahwa Carl mencoba untuk mendapatkan Kevin juga. Makanya ia menahan Carl agar tidak bisa pergi kemanapun. Tapi karena suara dari Kevin mengalihkan perhatiannya, Carl dan Russell pun berhasil kabur dari sana. Alhasil aksi kejar-kejaran pun terjadi, tapi untungnya Kevin dan Duck langsung datang membantu agar mereka lolos dari kejaran para anjing. Saat melewati tebing yang curam, mereka hampir gagal karena Kevin terlalu takut untuk melompat. Tapi untunglah rumah Carl masih bisa terbang, jadi Carl langsung memegang Kevin dan Duck agar mereka bisa kabur dengan bergelantungan sampai ke tepi seberang. Namun sialnya, dari peristiwa itu Kevin harus mendapatkan luka yang cukup parah di kakinya karena sempat digigit oleh Alpha. Padahal dia harus segera kembali ke sarang dan memberikan anak-anaknya makanan. Di situ Carl jadi bingung antara dia harus tetap melanjutkan perjalanannya atau menolong Kevin. Tapi melihat Russell begitu khawatir kepada burung itu, akhirnya Carl pun setuju untuk mengantar Kevin dengan syarat mereka harus cepat atau gas helium akan habis. Akhirnya setelah berjalan cukup jauh, mereka sampai juga di lokasi sarang burung Kevin. Tapi baru saja Kevin ingin menemui anak-anaknya, tiba-tiba Charles datang dan melemparkan jaring kepada Kevin. Dengan cepat Carl berusaha menolong Kevin dengan memotong jaring itu. Tapi secara bersamaan pula Charles membakar rumahnya dan hal itu membuat Carl menjadi bingung sehingga ia memilih untuk menyelamatkan rumahnya ketimbang Kevin. Karena
Karena Carl sudah egois dan membiarkan Kevin tertangkap, Russell jadi kecewa. Tapi kemudian Carl balik marah karena sebenarnya bukan hal ini yang menjadi tujuannya. Dia hanya ingin tiba di Paradise Falls dan mewujudkan keinginan mendiang istrinya. Dengan sisa tenaga dan balon yang masih sanggup menerbangkan rumah, Carl akhirnya berhasil sampai di samping air terjun Paradise Falls. Dia abaikan kekesalan Russell dan masuk ke rumah untuk membuka buku rahasia milik Ellie. Tapi ketika dia membukanya dan menemukan tulisan Ellie yang menyuruhnya untuk melakukan petualangan yang baru, Carl langsung sadar dan kembali keluar untuk menemui Russell. Namun hal tidak terduga terjadi di mana Russell tiba-tiba mengikatkan dirinya dengan beberapa balon sambil berkata akan menyelamatkan Kevin sendirian. Saat itu Carl sempat putus asa karena rumahnya tidak bisa terbang lagi dan menyusul Russell. Tapi secara tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide dengan membuang semua perabotan rumahnya hingga rumah itu berhasil terbang. Lalu beberapa saat kemudian saat Carl sedang mengemudikan rumahnya, terdengar suara ketukan pintu yang ia kira itu adalah Russell, tapi ternyata Doug yang selama ini bersembunyi di bawah rumahnya. Di sisi lain, Russell berhasil menemukan pesawat milik Charles dan masuk untuk menyelamatkan Kevin. Tapi sialnya dia malah terkepung oleh anjing-anjing hingga berakhir tertangkap seperti Kevin. Charles yang menyadari kalau Carl sedang dalam perjalanan untuk mengejar dirinya juga membuka pintu pesawat dan membiarkan Russell jatuh, tapi untungnya Carl berhasil sampai tepat waktu untuk menolong Russell. Carl lalu menempatkan Russell di tempat yang aman, sedangkan dirinya dan Doug masuk melewati celah-celah kecil untuk menyelamatkan Kevin. Awalnya Carl bingung bagaimana caranya mengusir anjing-anjing itu, sampai kemudian dia mendapatkan ide dengan melemparkan bola dari tongkatnya lalu mengunci para anjing tersebut di ruangan lain. Sementara itu Russell masih berusaha melepaskan dirinya karena ingin menolong Kevin juga. Tapi sialnya dia malah jatuh dan bergelantungan pada selang hingga para anjing datang untuk menyerangnya. Hal yang sama juga terjadi pada Carl, Doug, dan Kevin, di mana mereka harus berusaha kabur sambil menghindari serangan dari para anjing dan juga Charles. Pada situasi itu, Russell sempat ragu dan akan menyerah, tapi saat melihat Carl berhasil menyelamatkan Kevin, Russell langsung berusaha naik dan mengalihkan perhatian para anjing yang menyerangnya hingga mereka bertabrakan. Setelah masalah satu selesai, Russell kemudian segera mengemudikan rumah itu dan menjemput teman-temannya yang kini sedang berada di atas pesawat. Tapi ketika mereka baru saja akan naik, tiba-tiba Charles datang sambil menembaki balon-balon dan membuat rumahnya hampir terjatuh. Melihat Kevin, Russell, dan Doug masih berada di rumah itu, Carl berusaha keras menahan rumahnya agar tidak jatuh. Tapi karena selang yang ia tarik hampir terlepas, Carl menyuruh Russell dan Doug untuk berpegangan kepada Kevin, sedangkan dirinya memancing Kevin agar keluar dari rumah menggunakan coklat. Untunglah cara itu berhasil, kini mereka pun selamat sedangkan Charles harus terjatuh karena tidak sempat berpegangan. Walaupun sedih harus berpisah dengan rumahnya itu, tapi Carl senang bisa menolong Kevin sampai bisa bertemu dengan anak-anaknya kembali. Setelah semua misi sudah terselesaikan, Carl, Russell, dan para anjing kembali ke kota menggunakan pesawat helium untuk menghadiri penyematan lencana terakhir kepada Russell. Karena ayah Russell tidak hadir, Carl lah yang memasangkan lencana tersebut. Ia juga memberikan lencana Ellie sebagai ucapan terima kasih. Setelahnya, mereka duduk bersama, menikmati es krim dan menghitung mobil yang lewat tanpa tahu kalau sekarang rumah itu kembali mendarat di samping air terjun Paradise Falls. Dan film pun berakhir. Film dimulai dengan murid-murid Frankton Elementary School yang melakukan kunjungan wisata ke Monster Inc., sebuah perusahaan untuk menakut-nakuti yang bertujuan memasok energi. Semua murid sangat antusias dengan kegiatan mereka hari ini dan saling berpasang-pasangan sesuai arahan dari sang guru. Tapi satu murid bernama Mike Wazowski ini nampaknya dikucilkan dari teman-temannya sehingga dia pun terpaksa harus berpasangan dengan gurunya sendiri. Singkatnya, mereka masuk ke Scare Floor, tempat berbahaya yang digunakan untuk mengumpulkan jeritan manusia yang nanti akan menjadi energi. Si pemandu wisata menjelaskan bahwa monster yang bertugas untuk menakut-nakuti disebut Scarer, dan seketika itu semua murid terobsesi untuk menjadi Scarer yang handal.
Di waktu yang sama saat Mike berusaha memberikan auman menyeramkannya, datang para scarer newbie yang baru lulus dari sekolah menakut-nakuti mereka, yaitu Monster University. Para scarer newbie itu lalu langsung masuk ke scare floor untuk melakukan tugas mereka menakut-nakuti manusia. Tapi sayangnya anak-anak tidak boleh masuk dan melewati batas kuning karena menurut para monster, manusia adalah sosok yang sangat mengerikan dan berbahaya. Karena ingin melihat, anak-anak monster pun saling berebut di barisan terdepan dan Mike yang badannya paling kecil harus kalah. Tapi dia yang cerdik berusaha keras untuk melihat para scarer bekerja dengan nekat menyelinap dan masuk ke salah satu pintu di mana Frank McKay akan melakukan aksinya. Di sini Frank sama sekali tidak menyadari kedatangan Mike. Dia hanya fokus menjalankan tugasnya dan berusaha bersembunyi saat manusia lain datang. Kemudian di saat waktunya tepat, Frank dengan wajah seramnya pun langsung beraksi membuat anak manusia itu ketakutan. Mike yang melihatnya dari sisi yang lain pun hanya bisa tertegun karena hebatnya Frank. Saat tabung energi sudah penuh, Frank pun keluar. Dia bingung ketika teman-temannya melihat dengan aneh, tapi ternyata semua itu karena ulah Mike yang sangat membahayakan. Menyadari itu, Frank lalu memberikan teguran, tapi dia juga memberikan sanjungan atas keberanian Mike dan memberikan topi miliknya sebagai hadiah. Maka dari itulah Mike pun bercita-cita ingin menjadi scarer ketika dia besar nanti. 13 tahun kemudian setelah belajar dengan giat, Mike akhirnya diterima di Monster University, universitas bergengsi di mana mahasiswanya akan diajar bagaimana cara menakut-nakuti yang benar. Yap, Mike benar-benar ingin mewujudkan cita-citanya itu, co. Sampai di sana Mike sangat terkagum dengan isinya. Banyak monster dari yang kecil, besar, dan yang hidup di air berkuliah di universitas tersebut. Mike kemudian diarahkan untuk melakukan foto kartu tanda mahasiswa dan mulai berkeliling universitas dipandu oleh Monster Faye. Dimulai dari ruang pembuatan pintu kayu, proses pengecekan, kantin kampus, dan gedung jurusan scaring atau menakut-nakuti yang paling diminati para mahasiswa. Setelah memutuskan untuk masuk ke jurusan scaring, Mike pergi ke kamar asramanya dan bertemu dengan teman satu kamar bernama Randy Box, seorang mahasiswa pemalu yang memiliki kemampuan berkamuflase. Randy berkata jika ia malu memiliki kemampuan seperti itu, tapi Mike justru menyemangatinya dan menyuruh Randy melepas kacamata agar lebih sempurna. Keesokan harinya, hari pertama belajar pun tiba. Semua mahasiswa baik yang lama ataupun yang baru berbondong-bondong masuk ke gedung. Di sana mereka bertemu dengan Profesor Knight yang akan membimbing para mahasiswa. Tidak lama kemudian datang juga dekan universitas bernama Miss Hardscrabble untuk menyambut para mahasiswa baru. Setelah mendapatkan sambutan dari dekan kampus, profesor mulai mengajukan pertanyaan dan Mike monster pertama yang mampu menjawabnya. Tapi tiba-tiba datang monster lain yang membuat para mahasiswa terkejut. Dia adalah James P. Sullivan atau biasa dipanggil Sally, monster biru besar arogan dan anak dari sang legenda monster menakutkan Bill Sullivan. Malam harinya karena kebetulan kampus sedang mengadakan pesta, Randy berusaha mengajak Mike untuk bergabung dan memulai pertemanan dengan anak-anak hits. Tapi Mike menolak dengan alasan dia harus belajar agar lulus dengan nilai terbaik. Beberapa saat kemudian, Mike dikagetkan dengan kemunculan Arsi, maskot babi dari Universitas Virtek, universitas saingannya Monster University. Ternyata dia datang karena Sally yang menculiknya dari kampus sebelah untuk diberikan kepada geng terkeren di Monster University. Sally juga salah masuk kamar karena dia mengira bahwa kamar itu adalah miliknya. Sally pun meminta maaf dan mulai berkenalan dengan Mike, tapi tiba-tiba Arsi kabur sambil membawa topi milik Mike. Tentu saja mereka berdua pun ikut keluar untuk menangkap babi tersebut. Setelah melakukan berbagai upaya dan akal cerdiknya, Mike berhasil menangkap Arsi. Semua mahasiswa yang melihat juga sontak bersorak dengan aksi tersebut. Tapi sialnya yang mendapatkan sanjungan malah Sally. Bahkan geng terkeren di kampus yaitu Roar Omega Roar mengajak Sally untuk bergabung dengan timnya. Sedangkan Mike disuruh bergabung dengan grup payah yang lain dan dari sinilah persaingan antara Sally dan Mike pun dimulai. Esoknya Mike dan Sally saling bersaing untuk menunjukkan siapa scarer terbaik. Tapi karena Sally memiliki raut wajah yang lebih menyeramkan, Mike pun berusaha giat belajar dengan membaca banyak buku bersama dengan Randy.
Sedangkan Sally yang sibuk bermain, alhasil harus kalah di ujian tertulis. Namun di saat ujian terakhir atau ujian penentuan tiba di mana para mahasiswa akan menunjukkan kemampuan menakut-nakuti mereka di ruang simulasi, Mike mulai merasa gugup ditambah ujian itu diawasi oleh Miss Hardscrabble. Di situasi seperti itu, Sally kemudian datang dan mencoba untuk menggoda Mike. Tapi dia malah ketakutan ketika Mike menunjukkan aumannya. Sally mundur-mundur sampai tidak sengaja menyenggol tabung energi milik Miss Hardscrabble. Kekacauan pun terjadi, tabung itu melesat ke sana kemari hingga rusak. Tapi anehnya, Miss Hardscrabble tidak langsung marah dan masih santai, tapi dirinya kemudian menghampiri Mike dan langsung mengujinya. Setelah mendengar kunci soal yang diberikan oleh Miss Hardscrabble, Mike berniat menunjukkan kemampuannya. Namun sial, Miss Hardscrabble langsung menyatakan Mike gagal karena dia tidak terlihat seram. Selanjutnya, Miss Hardscrabble menguji Sally, tapi Sally yang beranggapan dirinya sudah seram langsung mengaum tanpa mendengarkan soal dari Miss Hardscrabble. Akhirnya, gara-gara suatu kecerobohan, Mike dan Sally gagal melakukan ujian akhir semester dan tak bisa melanjutkan pendidikan mereka di jurusan menakut-nakuti. Bahkan Sally juga gagal menjadi anggota dari geng Roar Omega. Setelah kejadian itu, kini Mike dan Sally masuk ke kelas membuat tabung energi. Mike terlihat sangat menyesal, sedangkan Sally setiap waktu menatap Mike dengan tajam karena marah. Selesai belajar, Mike kemudian pergi ke kamar untuk beristirahat, tapi ketika melihat poster perlombaan menakut-nakuti, semangatnya seperti muncul kembali. Karena ingin membuktikan bahwa dia adalah scarer yang baik, Mike dengan semangat pergi ke lokasi scare games atau lomba menakut-nakuti untuk ikut serta dengan timnya bernama Ozma Kappa yang terdiri dari monster-monster culun. Awalnya Mike ditolak oleh Miss Hardscrabble, tapi ketika Mike mengajaknya taruhan yang jika nanti Mike menang dia akan masuk ke jurusan menakut-nakuti lagi dan jika kalah Mike akan keluar dari kampus, akhirnya Miss Hardscrabble pun setuju. Kemudian Mike disuruh untuk melengkapi anggotanya yang kurang satu. Melihat ada Randy, Mike langsung mengajaknya tapi ternyata Randy sudah bergabung dengan geng Roar Omega. Randy juga meminta Mike untuk berhenti berbicara kepadanya. Tapi sesaat kemudian datanglah Sally yang tiba-tiba mencalonkan diri sebagai bagian dari tim Ozma Kappa. Sudah tentu Mike menolak, tapi karena pendaftaran akan ditutup dengan terpaksa Mike pun menyetujui Sally untuk masuk ke dalam timnya. Singkatnya, Mike dan Sally pergi ke rumah Squibbles yang sekarang dijadikan markas baru Ozma Kappa. Dan di sana mereka saling memperkenalkan diri dimulai dari Carlton yang berprofesi sebagai sales, Terry si kembar yang gak pernah kompak, lalu ada Art monster berkaki lebar dan eksentrik, dan yang terakhir Squibble monster yang selalu gugup dan pemalu. Melihat teman-teman timnya tidak ada bakat menakut-nakuti, Sally pun beranggapan bahwa timnya mungkin tidak akan menang. Tapi Mike yang sekarang sudah menjadi teman satu kamarnya itu malah optimis dan menawarkan diri untuk melatih mereka. Di saat Mike dan Sally saling berdebat, tiba-tiba mati lampu. Mereka pun turun dan mencari teman-teman yang ternyata akan melakukan ritual untuk menyambut Mike dan Sally sebagai anggota baru. Tapi karena di waktu yang sama ibunya Squibble datang mengganggu, mereka pun langsung menyatakan Mike dan Sally resmi bergabung sebagai tim Ozma Kappa yang baru. Esoknya setelah terjadi keributan antara Sally dan Mike, Carlton datang memberikan surat dari perlombaan scare game yang dimana mereka diminta untuk datang ke lokasi lomba pertama yang ada di dalam selokan kampus. Ketika sampai sana, sudah banyak peserta yang berkumpul dan siap untuk melakukan misi pertama, yaitu berusaha melewati banyaknya landak beracun yang diibaratkan sebagai benda-benda manusia, di mana menurut monster benda manusia itu beracun dan dilarang untuk dipegang. Setelah siap di garis start, masing-masing tim pun saling bekerja sama untuk sampai ke garis finish. Tapi tililnya si Art ini, dia malah memeluk beberapa landak beracun hingga tubuhnya pun jadi bengkak. Bukan hanya Art, tapi Carlton juga. Sedangkan Mike dan Sally masih berusaha lari sambil menghindari serangan dari atas. Terlihat Sally dan Mike saling berlomba hingga akhirnya berhasil mencapai garis finish. Tapi sial, mereka tidak bisa dinyatakan menang karena sebagian timnya masih ada di dalam. Dan alhasil, tim Ozma Kappa pun harus didiskualifikasi karena datang paling akhir. Namun, di saat Mike sedang termenung dengan kekalahannya, tiba-tiba muncul pengumuman yang mengatakan kalau ada salah satu tim yang sudah curang dengan menggunakan gel pelindung. Tim itu pun didiskualifikasi, sedangkan tim Ozma Kappa berhasil masuk kembali ke perlombaan. Di hari berikutnya, anggota mulai memberitahu Mike kelebihan mereka masing-masing, di mana tentakel Carlton akan sangat lengket jika sedang berkeringat dan Terry yang bisa main sulap kuno.
Tapi karena menurut Mike itu tidak penting, dia hanya akan mengajari mereka apa yang menurutnya benar, sedangkan Sally yang pesimis memilih untuk pergi dan bersantai. Perlombaan kedua pun dimulai. Kini para peserta disuruh untuk berjalan perlahan dan tidak boleh bersuara. Kenapa begitu? Karena mereka harus mengambil bendera yang ada di perpustakaan yang dijaga oleh monster pembenci kebisingan. Siapapun yang membuat kebisingan sekecil apapun maka akan langsung dilempar dari sana. Tapi karena Sally kesal timnya terlalu lambat, sedangkan yang lain sudah mendapatkan benderanya, ia nekat lari dan membuat penjaga mengetahuinya. Untung nih, gara-gara si penjaga matanya minus, Sally masih beruntung, ditambah teman-temannya yang membantu dengan mengalihkan perhatian. Tapi karena situasi sudah mulai kacau, tim Osma Kappa pun bergegas keluar yang membuat Mike kesal karena gagal mendapatkan benderanya. Namun dari belakang tiba-tiba Squibble memanggilnya dan ternyata bendera itu berhasil didapat dengan trik pengalihan mereka. Kemudian saat perjalanan pulang, tiba-tiba tim lain datang untuk mengajak tim Osma Kappa bergabung di pesta perkenalan tim Roar Omega nanti malam. Sebenarnya Squibble ragu dan merasa tidak diundang. Tapi karena ini adalah kesempatan untuk diakui sebagai scarer terbaik, Mike memutuskan untuk datang ke pesta tersebut. Dan memang bener nih, ketika Mike dan kawan-kawan datang ke pesta, semua monster menyambut mereka dengan baik dan mengajak timnya untuk mulai berpesta. Namun tiba-tiba di ujung acara ternyata tim Osma Kappa hanya akan ditertawakan. Mereka diguyur cairan berwarna dan difoto lalu dicap sebagai monster paling menggemaskan tahun ini. Keesokan harinya foto-foto itu lalu dipajang di seluruh kampus dan membuat para monster mentertawakan tim Osma Kappa. Mike pun berusaha untuk menghentikan Roar Omega, tapi teman-temannya malah sudah putus asa dan berniat untuk pulang. Namun Mike yang tidak gampang menyerah segera menyusul lalu mengajak mereka ke suatu tempat yang ternyata tempat itu adalah perusahaan Monster Inc. Diantar oleh ibunya Squibble, mereka diam-diam masuk ke perusahaan untuk melihat ruangan scare floor. Melihat begitu banyak monster yang berhasil menjadi scarer, semangat tim Osma Kappa pun kembali muncul. Bahkan Mike dan Sally saling mengakui kesalahan masing-masing dan berjanji untuk bekerja sama dengan lebih baik lagi. Tapi tiba-tiba dengan sekuat tenaga, Osma Kappa berusaha kabur dari kejaran penjaga. Tapi di tengah jalan karena beberapa ada yang tidak kuat berlari, Sally pun menggendong mereka dan dengan cepat naik ke mobil untuk kabur. Setelah kejadian tersebut, tim Osma Kappa menjadi lebih semangat. Mereka melakukan beberapa latihan fisik dan juga menakut-nakuti supaya menang dalam perlombaan. Hingga perlombaan ketiga pun berlangsung. Di sini mereka harus menghindari manusia dewasa dan anak-anak harus ditakuti. Sampai akhirnya tim Osma Kappa berhasil masuk ke babak selanjutnya. Karena perlombaan keempat adalah berusaha bersembunyi, Mike kembali mengajari mereka. Dia juga membantu Carlton bagaimana cara menggunakan tentakelnya sampai lomba keempat pun dimulai. Pada ruangan yang gelap, para tim berusaha bersembunyi dan terlihat beberapa ketahuan oleh petugas. Tapi tim Osma Kappa berhasil bersembunyi dengan baik sampai mereka pun berhasil mendapatkan posisi kedua. Di saat Mike sedang dipuji oleh monster-monster lain, Sally menghampiri Miss Hardscrabble untuk mengobrol sebentar. Tapi Sally malah dibuat resah dengan perkataan Miss Hardscrabble yang menganggap Mike tidak menakutkan dan mungkin dalam babak final nanti Mike akan kalah. Makanya saat pulang ke rumah, Sally langsung mengajari Mike bagaimana caranya menjadi lebih menyeramkan lebih dari apa yang diajarkan dalam buku panduan. Singkat cerita, babak final pun berlangsung. Tampak seluruh mahasiswa Monster University hadir untuk menyaksikan para finalis. Pada sesi terakhir ini, mereka akan diuji satu persatu jiwa menakutkannya dengan masuk ke ruang simulasi. Lalu karena menurut Sally Mike sudah melakukan banyak hal untuk tim, dia menyuruh Mike maju pada giliran terakhir dan berharap Mike bisa melakukan yang terbaik. Carlton pun maju sebagai peserta pertama melawan peserta lain di tim lawan. Dan rupanya Carlton mampu melakukan yang terbaik dengan menggunakan tentakelnya. Berikutnya Terry yang kali ini mampu bekerja sama dengan baik. Kemudian Squibble dan Art yang kurang beruntung, dan sekarang Sally yang bertanding dengan Randy. Kali ini Sally benar-benar membaca skripnya dengan baik. Dia bahkan membuat Randy salah berkamuflase dan gagal. Sejak itu juga Randy pun memiliki dendam kepada Sally. Dan inilah saatnya giliran Mike untuk beraksi. Melihat Mike ragu, Sally berusaha untuk meyakinkan Mike dengan menyuruh Mike percaya kepada diri sendiri.
Terlihat Johnny berhasil mencetak skor banyak, tapi Mike yang tidak menyerah mulai menunjukkan kemampuannya hingga dia pun berhasil mendapatkan skor tertinggi dan tim Osma Kappa menang dalam lomba tahun ini. Penonton pun bersorak untuk kemenangan Mike dan timnya. Dia juga belum percaya bisa menang dan akan kembali ke jurusan menakut-nakuti lagi. Ketika semua monster sudah pulang, Mike yang masih tidak percaya masuk ke ruang simulasi dan ingin mencobanya lagi. Tapi kemudian Mike merasa janggal, soalnya dia melakukan hal itu nggak niat-niat amat, tapi kok skornya banyak? Dan ternyata setelah ditelusuri alat pendeteksinya sudah dirusak dan itu adalah ulah dari Sally. Alasan Sally melakukan itu karena ingin berjaga-jaga, siapa tahu Mike hanya mendapatkan skor sedikit dan tidak ingin mereka semua keluar dari kampus. Tapi nyatanya hal itu malah membuat Mike kecewa karena sama saja Sally telah meragukan kemampuan Mike. Setelah kenyataan itu diketahui, Mike pergi dan teman-teman yang mendengarnya pun juga pergi. Lalu Sally yang merasa bersalah kemudian mendatangi Miss Hardscrabble untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Mendengar itu, Miss Hardscrabble pun sangat kecewa dan langsung mengeluarkan Sally dari kampus Monster University. Di waktu yang sama, sebuah alarm yang berasal dari laboratorium pintu berbunyi dan ternyata Mike yang diam-diam masuk ke sana untuk menakut-nakuti manusia sungguhan dan tentunya membuktikan ke semua monster kalau dirinya adalah scarer terbaik. Tapi di sana anak-anak manusia bukannya takut, malah senang karena wujud Mike yang sangat lucu. Ketika Mike sadar dirinya kini berada di panti asuhan dengan banyaknya anak-anak, di balik pintu Miss Hardscrabble menyegel ruangan agar para monster tidak masuk. Tapi Sally yang tidak bisa membiarkan Mike di luar sana sendirian pun berusaha masuk dengan dibantu Carlton yang mengalihkan perhatian. Tapi sampai di panti asuhan, Mike tidak ada dan terlihat polisi sudah berdatangan. Sally kemudian berusaha keluar dan menghindari kejaran polisi demi mencari Mike yang ternyata kini sedang merenung di tepi danau. Sally pun mulai mengajak Mike untuk pergi dan mengakui kelemahannya kalau bukan karena Mike, Sally bukanlah apa-apa. Lalu setelah sadar, Mike dan Sally pun berusaha kembali ke panti asuhan sambil menghindari para petugas. Tapi sial, sesampainya di sana, pintu dimensi ternyata sudah dimatikan oleh Miss Hardscrabble. Karena situasi sudah sangat mendesak dan pintu tidak terhubung, Mike mengajak Sally untuk bekerja sama menakut-nakuti para polisi itu dan membuat pintu terisi energi dengan jeritan manusia. Berkat kecerdasan Mike, mereka membuat beberapa hal mengerikan terlebih dahulu agar para polisi mulai merasakan takut. Dan ketika waktunya tepat, Mike mengikat mereka dan Sally bertugas untuk mengaum hingga akhirnya para polisi itu berteriak sangat kencang, membuat tabung energi di dunia monster terisi penuh dan pintu dimensi pun meledak. Dari kejadian itu, selain membuat Miss Hardscrabble terkejut, agen rahasia menangkap Mike dan Sally. Mereka juga dikeluarkan dari kampus, sedangkan teman-teman yang lain berhasil masuk ke jurusan menakut-nakuti. Di saat ada kabar bahagia di mana Carlton akan menikah dengan ibunya Squibble, Sally dan Mike harus pergi dan hari itu mereka pun berpisah. Tapi setelah beberapa momen yang sudah ia lewati dengan Mike, tiba-tiba Sally berubah pikiran dengan mengejar Mike. Sally berkata masih ingin melakukan hal-hal gila lain bersama Mike, walaupun Mike tidak menakutkan, tapi Sally mengakui kalau Mike adalah monster yang tidak kenal rasa takut. Tidak lama kemudian, Miss Hardscrabble juga datang untuk memberitahu jika berita tentang Sally dan Mike di kamar manusia kemarin sudah menjadi berita hangat di dunia monster. Sebelum pergi, Miss Hardscrabble juga tidak lupa menyanjung keberanian Mike dan sekarang ia tidak memandang Mike hanya dari penampilannya saja. Selanjutnya, Mike mengajak Sally untuk bekerja di perusahaan Monster Inc. sebagai pengantar surat. Walaupun begitu, tapi Mike dan Sally sangat menikmati pekerjaan mereka dan perlahan bisa naik pangkat dari pengantar surat ke petugas kantin, kemudian pengantar tabung energi, hingga akhirnya mampu menjadi tim scarer. Dan film pun selesai. Film ini diawali dari Ellie yang menceritakan kembali asal mulanya bagaimana ia memulai persahabatan dengan teman-temannya melalui berbagai macam petualangan. Berawal dari Manny, Sid, dan Diego yang berjuang menyelamatkan bayi manusia hingga suatu hari bertemu dengan Ellie dan Possum bersaudara. Tapi petualangan mereka tidak berhenti di situ. Selain harus menghindari para dinosaurus, Ellie dan kawan-kawan harus berusaha bertahan hidup dari kepunahan massal gara-gara meteor yang berjatuhan ke bumi. Hingga sampailah pada hari ini, di mana ada Crash dan Eddie sedang asik bermain di gunung es.
Tapi di tengah keasikannya itu, Ellie memperingatkan mereka untuk tak melakukan hal berbahaya, hingga membuat keduanya berpikir, apakah bisa mereka menentukan hidup mereka sendiri? Mereka juga membayangkan betapa kerennya kalau mereka jadi dua bujangan yang hidup tanpa adanya larangan. Merasa jika sudah saatnya mereka untuk hidup terpisah dengan Ellie, Crash mengklaim Gletser itu sebagai tempat kebebasan mereka, tapi yang terjadi malah... Dan inilah The Ice Age. Di tempat lain terlihat Manny, Sid, dan Diego sedang santai menikmati keindahan duniawi. Karena keributan yang dibuat oleh Sid dan Ellie, Diego dan Manny sampai menutup telinga mereka. Tapi tiba-tiba longsoran salju datang dan hampir menerjang mereka. Untungnya mereka masih punya kesempatan untuk berlindung di balik batu. Tidak lama setelah longsor itu berhenti, dua possum datang dengan watadosnya dan menganggap hal itu adalah menyenangkan. Padahal dia baru saja merusak tempat Manny dan kawan-kawannya yang sudah dibangun selama 1 musim. Tapi bukannya minta maaf, dua possum itu malah menganggap jika hal itu adalah rekor karena sebelumnya belum pernah ada yang berani menghancurkan tempatnya Manny. Mendengar itu, Manny tambah sebel dan menyuruh Diego untuk memakan mereka. Tapi beruntungnya mereka karena Ellie selalu membela dengan berkata jika semua itu tidak sengaja. Manny yang sadar jika mereka sudah bujangan pun menantang Crash dan Eddie untuk hidup mandiri mulai sekarang. Tapi lagi-lagi Ellie menolak karena dia sangat tahu jika dua possum itu pasti tidak akan bisa. Gimana mau hidup mandiri, mamam aja masih disiapin. Malamnya ketika para possum sudah tertidur, Manny kembali membicarakan tentang possum lagi kepada Ellie. Tapi Ellie tetap tidak akan membiarkan teman-temannya itu pergi keluar sana, sebab dirinya sudah menganggap mereka berdua sebagai keluarga. Itu karena dulu ketika Ellie kecil yang sedang tersesat sendirian dan kedinginan, tiba-tiba didatangi oleh ibu possum. Karena tidak punya siapa-siapa, ibu possum pun merawat Ellie dengan baik seperti anaknya sendiri. Kehidupan Ellie berikutnya juga menjadi lebih baik. Setiap hari dirinya bermain dan belajar banyak hal dari para possum, sampai suatu ketika ibu possum pun meninggal. Sejak saat itulah Ellie bertanggung jawab akan kelangsungan hidup Crash dan Eddie karena dirinya jauh lebih tua dibanding mereka. Mendengar cerita dari Ellie, Sid juga ikut-ikutan curhat dengan mengatakan jika dulu dia pernah kesepian karena ditinggal oleh ibunya. Tapi sekarang dia bersyukur karena bisa memiliki keluarga baru yang bisa saling melindungi. Singkat waktu mereka pun tidur, tapi para possum malah terbangun. Ternyata mereka sudah berencana untuk kabur dan memulai kehidupan mereka sendiri di luar sana. Setelah mengendap-endap, para possum berpamitan dengan Ellie yang selama ini sudah merawat mereka dengan baik. Lalu setelahnya pergi dari sana. Di keesokan paginya, Ellie terbangun dan merasa aneh karena tidak ada kericuhan dan kegaduhan yang dilakukan oleh para possum seperti biasanya. Setelah sadar bahwa saudaranya itu kabur, Ellie menyalahkan Manny yang menjadi penyebab kaburnya possum itu dan mengajak mereka pergi untuk mencari possum saat itu juga. And they're awful at bird calls. Possum sendiri kini sedang bermain ketapel salju, tapi gara-gara nariknya kekencengan, mereka malah nyusruk yang membawa mereka masuk ke dunia bawah tanah. Merasa senang karena telah berhasil menemukan dunia yang hilang, para possum dengan riang gembira masuk ke sana dan akan belajar bertahan hidup. Tapi tanpa mereka ketahui jika Orson telah mengawasi mereka dan menyuruh dua dinosaurus lain untuk menerkamnya. I think I just swallowed my Adam's apple. Untung para possum bisa kabur dengan lompat ke dunia bawah tanah dan berencana untuk menikmati keindahan dunia itu dari bawah. Tapi ternyata kesialan mereka tidak berakhir. Tiba-tiba saja laba-laba raksasa mengejar mereka yang membuat para possum berlarian dan naik ke tubuh Brontosaurus. Sampai kemudian diselamatkan oleh Buck sang legenda dengan tepat waktu. Tapi baru saja lega, tiba-tiba dua dinosaurus yang tadi datang lagi untuk menerkam para possum. Beruntung Buck bisa menanganinya dengan mudah, yaitu masuk ke celah sempit sampai membuat dino itu tak berdaya. Setelah kejadian itu, para possum diajak oleh Buck untuk memetik beri. Di sana mereka hampir saja menjadi makan siangnya Brenda, si bunga pemakan daging. Tapi lagi-lagi Buck mampu menyelamatkannya.
Kemudian karena penasaran, Buck bertanya kenapa Crash dan Eddie bisa sampai di tempat ini. Ketika tahu jika para possum datang untuk belajar kepadanya bagaimana caranya bertahan hidup di dunia luar, Buck langsung bertanya lagi, emangnya udah izin sama Ellie? Awalnya para possum berbohong jika mereka sudah diizinkan Ellie untuk pergi, tapi karena merasa terintimidasi oleh Buck, mereka pun akhirnya mengaku. Lalu karena menurut Buck dunia bawah tanah adalah dunia yang kejam, dirinya memutuskan untuk mengantar para possum kembali ke rumah. Tapi ketika sampai di pintu keluar, Buck kaget karena pintu itu tiba-tiba saja tertutup oleh bebatuan. This boulder's not supposed to be here. Ketika sedang bertanya-tanya siapa yang telah melakukan itu, Buck pun akhirnya tahu jika dalangnya adalah Orson. Jadi yang belum tahu, Orson ini adalah dinosaurus jahat sekaligus musuhnya Buck, yang dari dulu ingin sekali menguasai dunia dinosaurus. Melihat Orson ada di hadapannya, Buck bertanya bagaimana bisa Orson keluar dari pulau lava. Dengan sombongnya Orson berkata, jika semua hal bisa saja terjadi, Cok, itu karena dia memiliki kecerdasan melebihi hewan lain. Orson lalu mengungkapkan jika dia ingin membalaskan dendamnya pada Buck karena telah mengirimnya ke pulau lava itu, dengan menyuruh dua raptornya untuk menyerang possum yang berada di belakang Buck. Tapi bukan Buck namanya kalau nggak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cepat dan tepat, Buck mengalahkan dua raptor lalu kabur sambil menyelamatkan para possum. Until our next tango, mi iguana gigante. Di suatu tempat, Buck menyuruh peliharaannya itu untuk pergi karena keadaan sudah tidak aman, sedangkan dirinya akan mengajak possum untuk masuk ke rumah. Setelah melewati beberapa rintangan yang ekstrim, akhirnya mereka sampai juga di rumahnya Buck. Melihat tempat tinggal Buck, para possum itu merasa takjub dan ingin sekali tinggal di sana. Sayangnya Buck menolak karena dia tidak ingin terikat dengan siapapun, ditambah dua possum ini jago sekali membuat kekacauan. Tapi karena terus merayu, Buck pun hanya bisa menghela nafas. Di saat Mandy dan kawan-kawan masih sibuk mencari para possum tapi belum juga ketemu, di dunia bawah tanah Buck bercerita kepada Eddie dan Crash tentang Orson yang dulunya sering diejek karena memiliki kepala dan otak yang besar. Tapi lambat laun Orson sadar jika kelebihannya ada pada otaknya yang besar. Makanya dia berpikir dirinya lebih pintar dan unggul dibanding yang lain. Buck yang tahu itu kemudian berkata jika semua hewan itu setara. Bahkan dia pernah mengajak Orson untuk bergabung dengan timnya dan berusaha melestarikan dunia bawah tanah. Tapi ternyata Orson menolak dan memilih untuk menguasai dunia bawah tanah sendirian. Buck dan timnya pun tidak bisa tinggal diam. Mereka dengan keras berusaha menghentikan Orson, tapi gara-gara Orson memiliki otak lebih besar, pertarungan pun dimenangkan oleh Orson dan mengakibatkan 3 teman Buck meninggal dunia. Di waktu itu hanya tersisa Buck dan satu temannya bernama Si. Mereka yang tidak menyerah untuk menghentikan Orson pun terus bekerja sama sampai Orson berhasil dibuang ke pulau lava. Di pulau itu, Orson sempat akan dimakan oleh 2 raptor. Tapi gara-gara Orson tidak sengaja membuat api dan kebetulan hewan itu menyukainya, alhasil 2 raptor itu pun menjadi tunduk padanya. Dan dimanfaatkanlah hal tersebut oleh Orson dengan menyuruh mereka membuat jembatan hingga Orson pun terbebas. Ketika cerita tentang Orson berakhir dan para possum ingin diceritakan kisah yang lain, Buck menyadari jika 2 raptor milik Orson berhasil masuk ke rumahnya. Buck pun dengan cepat bersembunyi dan menyuruh para possum untuk bersembunyi juga, tapi mereka yang gak mudeng malah melakukan beberapa hal konyol. Gara-gara keributan itu, 2 raptor langsung menyudutkan Buck dan para possum, tapi tiba-tiba sebuah asap hijau muncul dan membuat mereka pingsan kecuali para possum. Singkatnya, Buck pun siuman. Ia kaget melihat Si sudah ada di sana dan ternyata dia yang tadi menyelamatkan Buck dan para possum. Si bilang bahwa sebenarnya ia memang sudah mengikuti Buck saat berada di gua, jadi dia tahu apa yang sedang terjadi. Si juga memberitahu jika Orson yang sekarang sangat sulit untuk dikalahkan. Makanya Zim menyuruh Buck dan yang lain untuk pergi dan memberitahu yang lain daripada semuanya terlambat dan kedamaian akan hilang. Tapi di perjalanan Buck melihat anggota dari Orson sudah semakin bertambah.
Ternyata ketika Orson tiba di rumah Bug, dia terfikirkan untuk menambah jumlah pasukan agar lebih mudah mengalahkan Bug dan teman-temannya. What I'm about to do next will destroy everything you've worked for. Mengetahui itu, Zee terfikir akan suatu rencana. Tapi Bug yang keras kepala itu tiba-tiba saja pergi ke hulu sungai duluan karena ingin memberitahu semua hewan yang ada di sana. Hingga yang terjadi adalah para raptor itu datang sebelum hewan-hewan melarikan diri. Awalnya Bug berniat untuk menyerang para raptor itu, tapi Zee mencegahnya karena ia tahu jumlah raptor yang ada adalah puluhan. Karena tidak ingin celaka, akhirnya mereka pun memutuskan untuk kabur saja. Di dalam tempat persembunyian, Bug dan Zee sadar jika ingin mengalahkan Orson, maka mereka butuh pertolongan yang lebih besar. Maka dari itu, Zee dan Bug mengajak para possum untuk pergi ke suatu tempat yang mereka sebut sebagai Laguna yang Hilang menggunakan sebuah perahu, dan perjalanan pun dimulai. Di mana mereka meninggalkan kota lubang air melewati sungai yang berbahaya. Sampai di sore harinya, mereka sampai di sungai reptil. Dalam perjalanan tersebut, Bug dan Zee sempat terjadi cekcok gara-gara Bug yang sekarang jauh lebih angkuh dan tidak mau mendengar satu sama lain. Zee berkata dia bukan hanya kehilangan 3 temannya dulu, tapi dia juga kehilangan Bug yang sudah tidak bisa menjadi teman baiknya lagi. Singkat waktu, malam pun tiba. Para possum yang melihat Bug kelelahan dengan cepat menggantikan Bug untuk memegang kendali perahu, tanpa mereka tahu jika di tepi sungai salah satu raptor suruhan Orson berhasil mengikuti mereka. Tapi beruntung ketika pagi tiba, mereka masih bisa melanjutkan perjalanan dengan baik sampai akhirnya tiba juga mereka di Laguna yang Hilang, di mana Bug langsung memanggil temannya itu menggunakan trompet. Dan ternyata teman lama Bug adalah Mama T-Rex yang sangat menakutkan. Tapi ketika Bug memberitahu maksud kedatangannya adalah ingin meminta tolong kepada Mama T-Rex untuk melawan Orson, Mama T-Rex menolak karena sekarang giginya sedang sakit. Melihat gigi Mama T-Rex ada yang berlubang, Bug berniat untuk mencabutnya dan menyuruh Zee untuk menidurkan Mama T-Rex menggunakan kentut sigungnya. Singkat cerita, ketika gigi berlubang itu sudah tercabut, tiba-tiba saja datang gerombolan raptor yang siap menyerang Bug dan kawan-kawan. Mereka sontak panik karena gara-gara kentut Zee yang Masya Allah harumnya itu, Mama T-Rex tak kunjung terbangun. Sehingga Bug dan Zee pun berjuang sendirian melawan para raptor tersebut. Tapi setelah cukup lama bertarung, usaha Bug dan Zee ternyata sia-sia saja, mengingat jumlah pasukan yang tidak seimbang. Di saat itulah, Bug mengakui kesalahannya dan menyuruh Zee membawa para possum pulang, karena dia akan menyerahkan diri kepada Orson. Zee merasa tak punya pilihan lain pun hanya bisa diam menuruti perkataan Bug, lalu melihat temannya itu dibawa paksa oleh Orson dan pengikutnya. Saat sore tiba, para possum dan Zee bergegas pergi untuk kembali ke lubang air. Sebelum pergi, Zee juga berpesan kepada Mama T-Rex untuk menemuinya nanti di sana. Terlihat sebagian wilayah lubang air kini sudah dikuasai oleh Orson, dan itu membuat para possum semakin bersalah karena gara-gara ingin menyelamatkan mereka, Bug sampai rela menyerahkan dirinya. Tapi Zee yang tidak tahan mendengar keluhan para possum itu langsung berkata, jika sebenarnya Bug itu memberikan kesempatan kepada Crash dan Eddie untuk menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Awalnya para possum ragu, bagaimana caranya menjadi lebih tangguh sedangkan ketika mereka sedang dalam bahaya pun mereka hanya bisa pura-pura mati. Tapi ketika Zee menawarkan diri untuk melatih mereka, para possum langsung senang dan bersemangat. Beralih ke Manny dan kawan-kawan yang masih tidak menyerah mencari para possum. Setelah berjalan ke sana kemari, akhirnya mereka menemukan jejak Crash dan Eddie yang masuk ke dunia bawah tanah. Ketika mereka masuk, batu yang dipasang oleh Orson ternyata masih ada. Beruntung berkat kerjasama yang apik, batu tersebut dapat tergeser. Tapi ketika akan menuju pintu keluar, batu itu menggelinding dan hampir mencelakai mereka semua. Tiba di dunia bawah tanah, Manny dan kawan-kawan tidak sengaja bertemu dengan Mama T-Rex yang memberitahu jika sekarang para possum sedang berusaha menyelamatkan Bug yang sedang tertangkap. Mengetahui jika para possum sedang dalam bahaya pun, Manny dan kawan-kawan akhirnya ikut bersama Mama T-Rex untuk membantu mereka.
Kembali ke para posum dan Si yang tiba di lubang air, di mana bak akan dijatuhkan dari ketinggian sekaligus dijadikan santapan untuk para raptor. Tapi sebelum itu terjadi, dengan cepat Si datang dengan mengeluarkan gas kentutnya sembari dibantu oleh Chris dan Eddie yang mengalihkan perhatian sampai bak pun berhasil diselamatkan. Mereka berdua lalu meminta maaf atas keegoisan masing-masing dan setelahnya Si langsung mengembalikan pedang milik bak. Di waktu yang sama terlihat Mandy dan kawan-kawan sudah sampai untuk menolong para posum. Tapi ternyata walaupun sudah berusaha keras, kekuatan mereka tidak bisa menandingi para raptor tersebut. Sekarang Chris, Eddie, dan Buck terpojok. Terlihat Orson juga mulai menyalakan apinya untuk mengendalikan para raptor. Tapi secara tiba-tiba para posum mengerti bagaimana caranya mengendalikan para raptor itu, yaitu dengan melakukan hal yang sama seperti Orson. Dan untuk membedakannya, mereka menggunakan 2 kadal api, dan setelah raptor terhipnotis dengan api yang mereka punya, Chris dan Eddie langsung berpura-pura mati agar raptor itu mengikuti mereka. Orson kini sudah tidak punya kuasa apa-apa. Dirinya lalu dibawa terbang oleh peliharaan Buck dan dilempar oleh Mama T-Rex, sampai selanjutnya harus berurusan dengan para raptor. Selanjutnya, Ellie langsung memeluk para posumnya. Dia merasa sangat bangga karena sekarang adik-adiknya itu sudah tumbuh dewasa dan dapat melindungi dirinya sendiri. Selain senang karena bisa bertemu dengan kawan lama, Buck lalu memperkenalkan Si kepada Ellie dan kawan-kawan. Si juga ternyata bangga dengan para posum, sampai dirinya merekrut Chris dan Eddie untuk masuk ke tim superhero-nya. Para posum kemudian mulai meminta izin kepada Ellie untuk ikut menjadi bagian dari superhero dunia bawah tanah. Walaupun sebenarnya sedih karena harus berpisah, para posum ingin sekali tinggal di dunia bawah tanah dan memiliki kehidupan yang baru. Ellie sendiri juga sangat sedih, tapi karena ingin melihat adik-adiknya lebih bahagia, dia mengiyakan permintaan itu dan melepas mereka sambil menangis. Lalu film pun berakhir.